membahas tentang Usaha membuat semenarik mungkin konten tayangan yang akan kami buat. Lebih menyenangkan yaitu dari tim produksinya sendiri. Di bagian editing tuh nggak perlu serah keras karena drama, musik, Seperti tambahan. Hai semua, kembali lagi dalam tayangan Kasisma, karya Siswa Wisma. Nah, di tayangan kali ini kita akan mewawancarai para perwakilan dari tim konten YouTube Official Wisma. Penasaran kan? Yuk simak tayangan berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Nilo Rita Wulandari, saya dari kelas 11 MIPA 2. Halo, perkenalkan nama saya Igusti Ayudarlia Utami dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Niputu Trisnayani dari kelas 11 MIPA 1. Halo semua, nama saya Nikomang Rosa Widiantari dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Komandu Wisnu Rekcana dari kelas 11 MIPA 5. perkenalkan nama saya Imadewa Widyatmika dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini mewakili konten Kasisma, dan di konten Kasisma sendiri terdiri dari Segbit 3 dan juga Segbit 7. Saya perwakilan dari tim konten Teknobot Live dan terdiri dari Segbit 3, Segbit 5, kemudian ada wakil ketua dan juga sekretaris. Saya perwakilan dari tim konten Langkah Cerdas dan terdiri dari Segbit 1 dan juga Segbit 4. Saya perwakilan dari konten Internasional D dan terdiri dari Segbit 8, Segbit 10, dan Bendahara 2. Saya perwakilan dari tim konten Happy Time dan terdiri dari Segbit 6 dan Segbit 2. Saya perwakilan dari tim konten IS Wisma dan terdiri dari Segbit 9 dan Inti. Kalau untuk pembagian tugas sendiri, ini ada di bagian editing. Jadi untuk bagian editing sendiri itu digilir per minggu. Jadi agar semuanya tahu cara editing. Jadi semuanya digilir satu persatu. Kalau untuk dalam proses take video itu dibagi menjadi kameramen, ada yang mencari movement, dan yang lain-lain. Nah, untuk pembagian tugasnya itu ada yang misalnya hari pertama misalnya take-nya itu ada yang mengedit video utama. Kemudian yang hari kedua tuh beda orang lagi yang mengedit, karena kami berusaha membagi tugas itu dengan orang-orang yang berbeda agar setiap orang tersebut bisa mengedit hal-hal tersebut. Kalau untuk konten Kasisma sendiri, topik yang biasa kami bahas yaitu mengenai karya-karya siswa, karena sesuai dengan namanya Kasisma, karya siswa di Wisma. Jadi kami menampilkan hasil-hasil karya dari siswa-siswa yang pernah mengikuti lomba, dan juga baru-baru ini kami sering mengundang alumni. Untuk topik yang sering dibahas dalam konten yaitu membahas mengenai kehidupan seperti kisah hidup tentang persahabatan, kemudian percintaan maupun tentang keluarga. Topik yang sering dibahas dalam konten Langkah Cerdas ini membahas mengenai materi edukasi atau ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Topik yang biasanya kami bahas itu ada dua. Yang pertama itu ada budaya Jepang dan ada budaya Inggris. Biasanya di sana itu biasanya ada membahas makanan, ada membahas fakta-fakta unik, ada membahas permainan juga, dan membahas tentang kosakata bahasa Inggris dan lain-lain. Topik dari tim konten Happy Time itu hiburan. Hiburan itu mengenai kayak drama, musik, ataupun games-games yang ada. Hal-hal yang kami bahas di Wisma yaitu kegiatan-kegiatan seputaran di Wisma. Biasanya dalam konten Langkah Cerdas ini membahas mengenai edukasi yang dikemas dengan menggunakan pembahasan yang menarik seperti tambahan gambar animasi, dan juga kita biasanya melakukan kunjungan langsung ke tempat yang terkait agar kalian bisa mudah memahami, dan juga biasanya diadakan praktek. Kalau di Happy Time itu ada membahas pendidikan, tapi di mix antara pendidikan dengan hiburannya. Yang udah tayang itu episode 81 dan kami sudah take juga episode 82. Nah, kalau untuk masalah ide itu pasti kami sering mengalaminya, dan itu merupakan salah satu kendala kami. Biasanya kami kalau sudah kehabisan ide, kami bertanya-tanya kepada teman-teman OSIS juga, karena kami sering berdiskusi. Kalau misalnya di sana tidak ketemu, kami menanyakan saran kepada Bu Cok ataupun teman-teman di luar organisasi. Untuk ide, kami mungkin hampir sering kehabisan ide, dan
kami selalu meminta ide kepada teman-teman di OSIS dan juga kepada Bu Cok ataupun kepada teman-teman kami di luar sekolah. Tentu saja pernah, karena ya kegiatan tuh kadang ada kadang enggak. Lalu untuk cara untuk mendapatkan ide itu, kita biasanya sih saling tukar pikiran dengan tim konten lainnya. Mungkin mereka ada saran, ide atau apapun, jadinya kita ambil masukannya. Proses yang paling penting dalam pembuatan konten ini biasanya dalam editingnya, karena kita langkah cerdas membahas mengenai ilmu pengetahuan yang biasanya sering bosan jika ditonton. Jadi dalam editingnya kita harus mengedit semenarik mungkin agar yang menonton juga bisa tertarik dan tidak membosankan. Proses yang paling penting itu saat menentukan ide, saat editing, dan saat take video. Karena dari sana kita bisa menghasilkan video yang menarik untuk ditonton. Memang paling penting sih proses take dan proses editing, karena kalau misalnya take-nya itu bagus, scene-nya itu bagus, jadinya di bagian editing tuh nggak perlu susah keras karena simple aja editingnya, hasilnya pasti akan bagus. Lalu kalau editing itu yang akan menentukan gimana ntar alur videonya, gimana arah editannya, dan gimana bakal hasilnya. Jadi keduanya sama-sama penting. Kalau untuk kendala dalam proses editing itu biasanya masalah durasi video dan memori HP. Karena di konten Kasisma biasanya durasi wawancaranya itu sangat panjang. Jadi terkadang kami terkendala di masalah memori. Kemudian konsep tayangannya karena durasi yang sangat lama agar tayangannya tidak membosankan. Nah, untuk kendala itu sendiri, yaitu yang pertama dalam proses editing, yaitu biasanya HP yang kami gunakan dalam editing itu biasanya memorinya sedikit full. Kemudian yang kedua, yaitu dalam proses penyatuan voice yang kami satukan. Biasanya itu selalu berbeda antara kamera 1 dan juga kamera 2. Untuk keseruannya itu sendiri, yaitu dalam proses editingnya itu bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di konten saja, tetapi dalam kegiatan sekolah juga atau tugas video sekolah juga bisa kami terapkan. Yang memotivasi kita bisa menggarap konten sampai saat ini adalah tekad kita untuk mengembangkan channel YouTube Official Wisma ini menjadi channel YouTube yang besar dan berkembang. Yang memotivasi saya untuk membuat konten saat ini, saya ingin memberikan informasi yang lebih menarik dan referensi yang unik untuk teman-teman yang di rumah. Untuk saat ini sih ada. Enggak sih, sejauh ini. Semoga kedepannya enggak ya. Nah, yang membuat proses penggarapan konten ini menjadi lebih menyenangkan karena kami di OSIS selalu bercerita mengenai keluh kesah kami, dan kami juga saling membagi support. Dan kami di Kasisma juga mendapat talent-talent dari luar, jadi kami mendapat pembelajaran baru sehingga itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, yang membuat suasana menjadi menyenangkan yaitu kami dari tim-tim produksinya kadang-kadang juga adik-adiknya juga yang membuat suasana menjadi lebih seru, dan juga kepada talent-talentnya juga kadang-kadang membuat keseruan dalam proses take videonya. Media yang biasanya digunakan dalam penggarapan konten biasanya menggunakan pas take video menggunakan handphone, dan juga pada saat editing biasanya menggunakan aplikasi CapCut atau bisa juga menggunakan laptop. Media yang saya gunakan itu waktu editing itu ada media VN, KineMaster, dan CapCut. Kalau untuk keluh kesahnya sendiri, biasanya kami sering kesulitan dalam mencari ide dan juga menentukan konsep agar tidak membosankan. Kalau untuk masalah ide sendiri, karena semisalnya tidak ada siswa yang menyumbangkan prestasi, jadinya kadang kita mencari alumni, dan alumninya itu juga ada beberapa yang susah dihubungi, sehingga kadang kami kebingungan dalam menentukan jadwal take-nya. Untuk keluh kesahnya sendiri, yaitu yang pertama dalam menentukan ide tayangan. Kemudian yang kedua yaitu adalah menentukan konsep tayangan sendiri, karena kami berusaha membuat semenarik mungkin konsep tayangan yang akan kami buat. Kemudian yang ketiga itu adalah dalam proses editingnya, yang biasanya apa yang kami gunakan itu biasanya kehabisan memori. Keluh kesah dalam pembuatan konten biasanya pencarian ide dan juga pembahasan
di mana pembahasannya itu harus dengan sumber yang jelas, agar kita juga bisa memberikan informasi kepada kalian menggunakan sumber yang sudah jelas dan bisa menambah pengetahuan kalian. Keluh kesahnya itu mungkin saat mengatur waktu, karena kan kakak-kakaknya sama adiknya itu kan beda sesi sekolahnya, jadi kebenturan gitu. Keluh kesahnya sih dari editing sama pemilihan gamesnya, gimana cara biar seru dan tidak terlihat garing pas di video. Kalau kesah saat pembuatan konten sih dari Wisma yaitu ide sih, karena kan Wisma itu kegiatan seputaran Wisma, dan sekalinya ada kegiatan itu idenya bakal banyak banget, tapi sekalinya nggak ada kegiatan itu kayak kehabisan ide. Penggarapan konten yang sangat dihindari itu retake, karena itu kayak membuang-buang waktu itu, karena kan kepepet antara editingnya. Kegiatan-kegiatan yang pacingnya cepet sih, kayak misalnya waktunya itu pendek gitu, karena kalau kita take di kegiatan-kegiatan yang kayak pacingnya cepet itu, kadang kita ngelihat scene yang bocor, kadang kita lighting nggak kita perhatiin sedetail mungkin, jadinya kadang ada lighting yang flare ataupun kadang ada scene yang bocor. Itu sih yang paling kayak kita harus hindarin, karena nggak bisa benar-benar jadi ngecek kameranya. Nah, kalau pesan-pesan dari saya sendiri, yang pertama untuk teman-teman OSIS, mari kita bersama-sama mengembangkan channel YouTube Official Wisma ini menjadi channel yang besar. Maka dari itu, kita perlu kekonsistenan untuk menggarap konten yang menarik dari sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, sekarang karena kita sudah mulai sekolah full seperti dahulu, jadi kalian harus bisa mengatur waktu kalian di mana harus bermain, olahraga, dan belajar. Jadinya agar semuanya terancang dengan baik. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa juga untuk selalu support kami untuk mengembangkan channel YouTube Official Wisma ini menjadi lebih baik ke depannya. Pesan-pesan yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman di OSIS, yaitu yang pertama, tetap selalu jaga kekompakan dan tetap semangat untuk membangun konten ini bersama-sama dan juga tetap berjuang dalam membangun konten ini. Nah, untuk teman-teman di rumah, yaitu tetap selalu jaga kesehatan dalam keadaan pandemi, kemudian selalu melakukan hal-hal yang berproduktif dan juga melakukan hal-hal yang baru untuk kehidupan kalian sendiri. Pesan-kesan saya untuk teman-teman di rumah, terutama teman-teman OSIS, tetap semangat dalam menggarap konten ini. Jika kita konsisten dalam membuat konten ini, pasti channel ini akan menjadi channel yang besar. Dan untuk teman-teman yang di rumah, tetap semangat, jangan buang-buang waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang lebih positif dan gunakan waktu seproduktif mungkin. Pesan untuk teman-teman, jangan takut untuk mengambil kegiatan yang lebih produktif, karena dari sana kita bisa belajar untuk cara membagi waktu. Pesan dan kesannya itu yang pertama untuk teman-teman di rumah dan teman-teman OSIS, mari kita saling berbagi ide supaya channel YouTube Official Wisma ini lebih terkenal ke luar sekolah ataupun kemana aja. Jika di awal kalian belum mendapatkan hasil, kalian jangan menyerah, karena jika kalian sudah bersungguh-sungguh berusaha, hasilnya pasti akan datang. Itu hanya masalah waktu kapan datangnya. Karena jika kalian memang sudah benar-benar berusaha, hasil itu pasti akan datang. Nah, itu dia tadi wawancara kita bersama para perwakilan dari tim konten YouTube Official Wisma. Semoga tayangan kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, serta jangan lupa untuk follow Instagram kami di @officialwisma dan di @osiswisma. See you on the next video. Bye-bye.